Kita mulai di bagian finance ya, accounting dan finance. Kita masuk ke dalam bagian finance ya. Jadi di Odoo ada modul finance ya yang akan digunakan untuk menangkap transaksi-transaksi dan bisnis proses yang terkait dengan finance dan accounting ya. Jadi di Odoo. Nah, di Odoo ini yang akan kita lihat akan disediakan beberapa konfigurasi yang akan kita pelajari yang mendasar ya, yang kita akan aplikasikan ke dalam pekerjaan kita. Kemudian ini ada beberapa fitur-fitur yang disediakan ya. Jadi dalam setiap produk ERP pasti mereka memiliki fungsi-fungsi khusus ya, maupun fungsi-fungsi umum. Umum itu dalam arti fitur itu juga familiar di produk ERP lainnya. Nah, contohnya kalau kita lihat fitur-fiturnya, jadi ini yang kita gunakan adalah buku untuk versi 14 ya. Quick rekonsiliasi ya. Jadi fitur-fiturnya adalah yang ditonjolkan dari Odoo adalah quick rekonsiliasi ya. Jadi rekonsiliasi itu istilahnya pencocokan, penggabungan beberapa report ya. Kemudian ada proses juga otomasi synchronization. Jadi kaitannya apa yang disinkron itu ya pertanyaannya ya. Disinkron ini adalah khususnya untuk proses-proses yang di pihak eksternal ya. Contohnya kalau di finance itu ada yang berhubungan dengan bank ya. Kemudian ada juga rekening koran, ada kurs, ada rate pajak dan sebagainya. Nah, itu bisa dibuat otomatis ya jika fitur itu ada karena membantu supaya tidak perlu diinput secara manual ya. Karena kurs itu kayak kurs pajak itu mengikuti standar BI ya. Jadi rata-rata itu ada perubahan ya, atau bukan rata-rata malah rutin ya. Setiap minggunya itu selalu ada update ya, update dari Bank Indonesia dan itu diakomodasi sebagai dasar penentuan kurs dalam transaksi perusahaan. Ya, kemudian urutannya dengan bank lain, bank-bank yang rekening bank yang dimiliki perusahaan, misalkan pencocokan ini ya, pencocokan rekening koran ya, salah mutasi seperti itu. Kemudian third party batch operation ya, jadi bisa ada proses yang sekaligus. Third party device software integration ya, integrasi. Terus kemudian follow up untuk payment ya, jadi mungkin reminder, pengingatan tagihan dan sebagainya itu by system. Ya, tidak menggunakan manual atau orang yang harus khusus ya menganalisa hutang piutang jatuh tempo, kemudian baru dia memfollow up secara manual menggunakan sistem ya, baik itu jalur email atau kalau dengan ERP tentunya sistem emailnya yang terintegrasi dengan ERP. Kemudian payment automation ya, jadi di sisi yang lain kita sebagai perusahaan juga memiliki kewajiban ya terhadap vendor, maka kita bisa menjadwalkan juga yang namanya payment automation ya. Jadi kita menjadwalkan pembayaran ke vendor-vendor kita itu dimungkinkan ya. Kemudian ada alert and warning, ada business intelligence integration, ada external payment gateway ya. Jadi sudah terintegrasi dengan gateway payment yang mungkin saat ini cukup banyak ya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak transaksi yang lebih familiar kalau didukung oleh payment gateway yang bukan bank ya. Jadi contohnya yang digital ya, itu sekarang ini lumayan ya mendisturb bisnis bank konvensional ya.
Jadi karena banyak penawaran yang menarik, kemudian integrasinya cukup mengglobal ya, masuk menjadi alat pembayaran marketplace favorit kita dan cepat, cepat, simpel gitu ya, dan ya me, apa, menggeser ya aturan-aturan atau proses yang lebih lama yang ditawarkan dari bank konvensional. Nah ini payment gateway ini masuknya ke situ ya. Jadi sekarang banyak pergeseran ke uang-uang digital ya. Kemudian analytical dan quantitative reporting, jadi nanti ada apa namanya reporting yang memang bisa untuk sebagai bahan analisa ya, atau kuantitatif ya menampilkan performance ya, jadi menampilkan angka-angka yang sudah definitif dari istilahnya report harus gitu ya, report yang pasti dibutuhkan yang harus yang untuk operasional ya. Kemudian data exporting dan importing ya cukup umum ya, dan bisa diekspor dan juga bisa diimport untuk dimasukkan ke dalam sistem. Nah, kita masuk Odoo pastinya mengikuti standar accounting secara internasional ya, yaitu double entry bookkeeping ya. Jadi kalau kalau yang mereka yang sudah mengikuti akuntansi pasti sudah familiar dengan transaksi ini ya. Ya, jadi maintain record of every financial operation on journal and maintain double entry bookkeeping for the company financial data ya. Jadi akan mencatat semua transaksi yang transaksi bersifat ekonomis dalam perusahaan ya. Kemudian memaintain double book entry dalam suatu perusahaan ya. Kemudian juga mensupport untuk sistem apakah itu accrual dan case basis method ya. Jadi Jama juga yang sudah dapat akuntansi cukup paham ya, karena ini basic fondasi adalah menengahi bagaimana suatu pengakuan ya, pengakuan biasanya sih terhadap biaya dan revenue ya, biaya dan pendapatan. Jadi kalau accrual adalah istilahnya itu pencatatannya adalah sesuai dengan terciptanya transaksi itu ya. Jadi kalau biaya itu baru diakui di tanggal sekian ya berarti harus dilakukan penginputan di tanggal itu ya. Jadi mengikuti terjadinya suatu transaksi. Beda dengan cash basis itu adalah kacamatanya dari duit ya. Jadi kalau misalkan ada terima duit terutama terkait dengan down payment ya. Saya keluar duit untuk DP 1 tahun. Ya, semuanya diakui ketika terjadinya arus uang ya. Nah, itu bertentangan dengan accrual ya. Jadi kalau accrual memang kalau uangnya dikeluarkan di tanggal ini ya tercatatnya di tanggal ini ya. Tapi kalau pembiayaannya untuk 12 tahun ke depan, 12 bulan ke depan ya nggak boleh. Semua biayanya diakui di tanggal ketika keluar duitnya. Ya, itu namanya cash basis. Nah, cash basis ini sudah nggak 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 banyak apa tidak banyak yang memakai ya, sudah nggak banyak memakai karena memang cash basis ini mungkin hanya apply di beberapa perusahaan ya. Sedangkan secara mendasar, secara umum banyak perusahaan yang menggunakan sistem accrual ya, accrual basis. Nah, untuk Odoo juga bisa mensupport untuk multi company ya. Jadi dalam sistem bisa di-apply beberapa cabang juga dan juga beberapa company. Kemudian juga mendukung multiple currency. Kemudian ada akan receivable dan payable ya, piutang dan utang. Kemudian ada juga ini ya untuk budget, dia juga ada fitur untuk mengenerate report budget ya. Seperti di sini disampaikan profit and loss, laba rugi, budget varian ya, budget varian.
Budget varian mungkin dalam arti adalah varian antara actual dan budget gitu ya. Kemudian balance sheet, ya ini beberapa hal yang kita temukan di materi minggu lalu ya, bahasa-bahasanya ya. Kemudian juga ada bank summary, trial balance ya, budget, kemudian juga dia juga menggunakan metode rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi ini banyak, kalau tadi antara yang saya sebutkan sebelumnya adalah penerimaan uang dengan nomor invoice ya. Tapi rekonsil di sini juga di apa, di juga membahas tentang bank statement ya. Jadi cocokan antara apa? Antara inputan bank kita di sistem ya, di-compare, direkonsil dengan catatan versi bank ya, dicocokin. Nah, itu salah satu kebutuhan. Tapi kalau misalkan ini matic ya, import ini sudah tidak manual ya, tapi bisa otomatis dari sistem. Jadi kita tinggal mereview dan kita mengkonfirm ya, mengkonfirm bahwa yang kita pakai itu yang ada di sistem bisa kita terima di-adjust sesuai dengan rekening koran dari bank ya. Dan ini cukup membantu banget ya, karena dalam perusahaan itu nggak mungkin rekeningnya cuma 1, 2, 3 gitu, enggak ya. Terutama di perusahaan yang di pusat ya, itu rekening banknya banyak banget ya. Jadi kalau misalkan ada proses rekonsiliasi ini otomatis, kemudian tugasnya cuma mereview dan tidak nginput apa-apa lagi, wah itu sangat banyak membantu. Kemudian inventory valuation mengenai bagaimana perhitungan costing materi persediaan inventory ya, kemudian juga laba rugi ditahan, isi rating return earning ya. Ya ini the earning of the company can be automatically ascertained by the ODO automatically in real time for the present year ya. Jadi bisa dihitung otomatis ya, akun laba ruginya bisa dihitung secara otomatis untuk tahun berjalan. Nah, jadi ini adalah di tampilan awal ini kita belajar sedikit tentang produk ERP ya. Jadi finance-nya itu fiturnya apa. Nah, ini cukup penting ya. Sebelum kita memilih produk ERP, memang kita banyak belajar di awal-awal ya, awal-awal slide, sehingga kita tahu cocok nggak ya produk ERP ini dengan kebutuhan ya. Karena kan saya pernah bilang kalau bisa itu jangan maksa gitu ya. Maksa dalam arti eh, kita udah kurang lebih tahu kebutuhan perusahaannya seperti apa ya. Kemudian kita paksa dengan ERP yang mungkin kita kurang analisa, kita kawinkan gitu ya. Akhirnya apa? Banyak custom. Nah, itu tidak best practice ya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau saya sendiri tidak terlalu ini ya, terlalu istilahnya itu terlalu berpegangan dalam satu produk ERP ya. Jadi saya belajar beberapa varian produk ERP gunanya apa, adalah salah satunya supaya tidak overkill dan tidak underkill gitu maksud saya. Jadi overkill itu apa sih? Overkill itu dalam kondisi kebutuhan perusahaannya sederhana ya, tapi kita berikan alternatif produk ERP yang bulat gitu ya, yang kompleks, yang mahal ya. Atau dalam hal lain misalkan underkill adalah misalkan kita sudah tahu kebutuhannya cukup cukup sulit ya, cukup moderat moderat ke sulit, tapi kita sandingkan dengan produk ERP yang kita tahu itu nggak akan mudah gitu ya untuk dipasangkan. Karena kalau kita review dari fitur-fitur produk ERP-nya, ini termasuk produk ERP yang tidak bisa kompleks gitu ya. Nah ini oleh sebab itu eh, ada beberapa pengetahuan kita terhadap beberapa ERP itu penting ya. Jadi minimal adalah kita paham pilihan ERP yang untuk solusi medium ke high ya, medium ke high complexity
Dan kita juga punya pilihan produk lain ya, yang bisa ke medium ke low complexity ya. Jadi jangan dipaksakan. Ya, jadi minimal kalau sebagai konsultan idealnya ya kita punya minimal punya 2 alternatif produk ERP. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, jadi ini enggak semua ya, jadi kita ada beberapa yang akan kita skip supaya waktunya juga cukup. Accounting dashboard, jadi nanti kita lihat di Odoo yang di tampilan awal biasanya ada dashboard ya. Tampilannya dashboard seperti yang di slide di video sesi ini ada beberapa informasi harian ya yang pastinya kita terkait di accounting itu akan ditampilkan dalam bentuk dashboard ya. Jadi sehari-hari pastinya kita hubungannya sama invoice, tagihan vendor ya seperti yang tampil di layar, ada invoice, vendor, kemudian apa urusan dengan bank dan kas. Nah, ini semua shortcut telah dibuat ya, diberikan untuk menjadi jalan pintas. Jadi karena kita saking seringnya melakukan transaksi ini setiap hari, kita bisa menggunakan fitur dashboard ini sekaligus untuk menganalisa, sekaligus juga untuk membuat transaksi ya. Contohnya di sini ada tombol-tombol ya. Ada new invoice, ada upload, ada new entry, ya ada connect, ya ada create, ada new transaction. Nah, itu cara Odoo untuk menyederhanakan proses kerja ya. Nah, ternyata ada fitur-fitur seperti ini ya, bisa dimodifikasi di opsi-opsinya ya, bisa di-drill down lagi dan lebih dalam sampai ada related dengan analisa tentang umur piutang, follow up report bisa diakses ya. Jadi ini di sini bisa juga di-remove dari favorit ya, bisa dikonfigur untuk dashboard. Nah, ya seperti saya sampaikan tadi, dari dashboard bisa langsung masuk ke transaksi ya. Jadi diklik create invoice di dashboard, maka otomatis sama seperti kita membuat invoice melalui menu. Kemudian ini tampilan juga untuk invoice analysis ya. Tampilannya seperti ini. Oke. Nah, mungkin saya coba langsung aja ke dashboard yang data Odoo ya. Oke, untuk screen ini apa update di teman-teman? Saya masuk ke Odoo. Sudah, Pak. Update ya, oke, terima kasih. Nah, kita coba aja lihat di accounting-nya dashboard ya, ini contoh aja. Ya, jadi di sini juga cukup mudah, ada timeline ya. Jadi ini adalah timeline yang di atas ini yang saya kasih mouse, saya gerak-gerakin. Ini kalau nggak ada centang berarti Anda perlu review apakah ada konfigurasi atau master data yang kurang ya. Jadi kalau sudah centang-centang biru semua ini berarti apa? Stepnya complete ya. Jadi first bill juga mungkin sudah diisi, bank account sudah di-setup, kemudian periode accounting juga sudah di-setup, COA-nya juga sudah di-setup ya, jadi sudah oke. Jadi di teman-teman mungkin nanti dilihat ya, ini saya lihat salah satu dari kelompok ya, kita coba masuk ya. Kita lihat di accounting-nya, kira-kira ya bagaimana sih tampilannya. Wah, ternyata nggak ada ya, jadi sudah di hidden ya. Jadi kalau mungkin belum di-hide, bisa kelihatan step-step mana yang mungkin terlewat belum dilakukan, seperti ini ya. Karena ini bisa di-hidden. Oke, kita fokus ya di sini tampilan dari boarding-nya. Ya, ini saya tutup aja biar configuration panel ya, remove. Nah, di sini kita ada new invoice, tinggal klik.
seperti saya bilang tadi langsung lompat ke customer invoice yang baru, ya bisa. Kemudian biasakan kalau dalam Odoo itu kita nggak perlu tekan tombol back ya, kita cukup klik sebelum new ini bisa kita klik, nah itu kayak kembali ke posisi sebelumnya. Jadi nggak perlu pakai tombol back ya, tombol back di browser. Nah, sama ya tampilannya, vendor bill, kemudian di customer invoice juga sama kan tampilannya. Kita bisa lihat ke invoice analysis, kita klik. Nah, seperti itu. Ya, jadi opsi-opsi yang dipakai ini ada beberapa catatan. Ya, new invoice juga bisa di sini ya. Kalau kita klik ini kan kolom new, kita klik invoice juga bisa membuat invoice baru. Jadi bebas. Ya, banyak fitur-fitur yang duplikat ya. Kemudian ada informasi juga yang membantu kita, ada misalkan ini ada satu invoice yang belum divalidasi, ada satu invoice yang belum dibayar ya, belum dibayar dari customer, bisa kita klik juga untuk melihat apakah itu gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Oh, ini belum dibayar ya. Jadi dashboard ini cukup membantu baik analisa maupun shortcut untuk menginput ya. Misalkan dari bank BCA saya mau apa create gitu ya. Ini create statement ya, beda dengan ini ya, beda dengan transaksi ya, transaksi payment atau receipt ini ya. Jadi tinggal diklik di sini. Jadi kalau untuk transaksi di dashboard kas dan bank untuk transaksi di sini ya, di new mau apa new-nya? Oh, pembayaran dengan BCA ke vendor ya, ini diklik. Ya, langsung tersetting ini sebagai BCA. Ya, seperti itu contohnya. Nanti kita ekspor lagi. Jadi untuk dashboard kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian konfigurasi. Sekarang kita masuk ke konfigurasi. Ya, jadi di Odoo ini ada level konfigurasi. Ya, jadi di konfigurasi pertama adalah membahas bank account ya. Jadi di Odoo ini cukup menarik karena sudah ada interkoneksi otomatis ya, khususnya untuk bank-bank yang di luar yang internasional ya. Jadi untuk create, kalau kita misalkan sudah tahu bahwa perusahaan ini punya akun bank kemana-mana, ya tinggal untuk menambahkan akun bank ke dalam sistem kita dibantu dengan tools ya. Jadi ada di bagian bank kita bisa add bank account ya dan langsung dipilihkan dengan bank-bank yang ada. Ya, langsung lengkap. Jadi kita settingannya langsung otomatis terkoneksi ya dengan bank tersebut secara digital. Ya, tentunya juga ini ya mungkin juga nggak gratis ya, ada biaya bulanan untuk interkoneksi dengan bank ini. Nah, coba kita lihat kalau di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak. Kita add bank account ya, untuk yang Indonesia juga banyak ya, ada beberapa bank seperti BCA, Mandiri, ini udah kelihatan ya. Ya, ada klik BCA, ada Mandiri, ada BCA Bank Individual. Ya, jadi ini kita klik yang Indonesia, maka di sini akan keluar. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah tidak semuanya ini interkoneksi langsung ya, antara Odoo dengan bank. Jadi kadang itu ada yang terkoneksi dengan gateway ya, jadi dengan pihak ketiga. Jadi kalau misalkan kita klik ini ya ini dijelaskan ya. Ada third party provider ya untuk mengkoneksikan antara Odoo dengan BCA misalkan gitu ya. Nah, ini bisa jadi berbayar ya. Ini ya, Odoo use Yodel as third party provider to connect and detect transaction from Klik BCA internet banking. Nah, jelas ya. Nah, hampir semua rata-rata menggunakan pihak ketiga ya, ini beda ya, Salt Edge ya,
untuk yang ini. Nah, ini ada dan enggak semua bank Indonesia ada ya, tidak semua. Ya, jadi kalau nggak ada di sini maka harus dibuat manual menggunakan tombol ini, create it ya, kalau misalkan tidak ada. Nah, seperti itu ya, nanti Anda masukkan kode banknya, account number-nya, kode rekeningnya rekening banknya berapa, banknya apa, kemudian bank identifier code. Jadi bank identifier code ini nggak diisi sembarang ya. Jadi ini harus memiliki tabel Swift code bank ya. Jadi misalkan tiap bank itu punya Swift code namanya ya. Swift code, nah itu Anda harus cek Swift code untuk bank yang bank apa itu apa kodenya. Jadi nggak bisa kalau kedepannya ingin dilakukan otomatis, ini tidak bisa diawur ya. Jadi bank identifier code harus diisi. Ya, itu kalau lewat sini. Nah, kemarin saya sudah bagi tips di Odo Tips 14 dokumen ya. Jadi kalau misalkan pakai ini nggak gampang ya, ada kesulitan karena banknya misalkan nggak ada dan sebagainya ya. Asal chart of account udah didaftarin ya bank-banknya apa aja, Anda juga bisa masuk ke configure jurnal ya. Nah, configure jurnal ini biasanya sudah ada isinya ya untuk yang umum-umum dipakai. Untuk kas dan bank kita bisa langsung daftarkan di sini. Jadi kalau ada bank baru, Anda nggak usah add bank account, Anda tinggal bikinkan di sini ya, create. Nama misalkan namanya BCA 123, 23, dipilih bank ya. Nah, di sini syaratnya Anda sudah syaratnya sebelumnya Anda sudah bikinkan chart of account ya atau akun JL-nya ya harus Anda buat dulu. Anda harus set ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi sebelum masuk sini pastikan di chart of account atau akun JL bank itu sudah Anda buat, Anda sudah daftarkan. Ya ini misalkan BCA. Nah, ini udah dibuat ya, bank account, jurnalnya nanti masuk ke sini, kodenya ini bank BCA ya. Kemudian bank account number-nya apa, isi. Nah, ya ini bebas, lainnya kalau ini free, nggak perlu pakai standar internasional. Ya, nah seperti ini caranya. Bisa langsung seperti ini juga untuk mendaftarkan bank. Ya, nggak usah lewat dari yang ini, yang di atas tadi. Nah, itu untuk bank ya. Seperti ini. Kemudian lanjut ke chart of account. Jadi chart of account itu adalah daftar akun. Jadi ini adalah juga terminologi harus ya yang disiapkan untuk dipakai ya. Jadi nggak ada sistem itu tanpa chart of account ya. Jadi chart of account itu adalah akun GL yang kalau Anda lihat di blueprint masing-masing tim itu isinya kode dan nama gitu ya. Ada kas itu kodenya berapa, persediaan itu kodenya berapa, kemudian apa namanya laba rugi berapa, pendapatan berapa. Nah itu namanya chart of account ya. Jadi kartu dari account. Nah di sini contohnya seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya sudah secara nggak langsung ada di sistem Anda ketika masuk di sales dan supply chain. Ya, jadi Anda daftarkan kode-kodenya mungkin yang sedang Anda pakai ini adalah kode akun bawaan ya, bawaan dari Odoo ya. Jadi saran saya bagi akun-akun GL bawaan Odoo yang sudah dipakai, lebih baik diedit ya, diedit disesuaikan dengan yang ada di blueprint, disesuaikan ya. Tapi yang bagi yang belum ada ya Anda tambahkan sesuai dengan blueprint ya. Jadi di sini kalau Anda lihat di sini ada akun kas, ada macam-macam ya, ada bank outstanding, kemudian ada macam-macam. Nah ini disesuaikan nanti dengan nama-nama yang dipakai di tim masing-masing ya. Kalau sekarang waktunya adalah sudah sesuai dengan blueprint bagian finance ya. Jadi Anda harus cocokkan, Anda harus samakan. Kalau kemarin-kemarin masih belum digubris ya, masih pakai bawaan sistem nggak masalah ya, tapi mulai titik ini sudah harus disesuaikan dengan blueprint di bagian finance.
Nah, ini chart of account ya, tampilannya seperti ini sederhana. Ya. Jadi kalau tanya, lupa ini kok ada allow reconcile on off ya, itu biasanya gini, kalau suatu akun itu digunakan untuk rekonsil ya, contohnya itu untuk piutang, hutang, itu biasanya itu di-on-kan ya. Di-on-kan karena ada proses rekonsil, jadi tidak langsung ya, istilahnya tidak satu langkah, tapi harus ada 2 langkah. Langkah pertama melakukan transaksi, ya kan, melakukan transaksi. Langkah kedua harus ada proses kedua namanya rekonsiliasi ya, dicocokkan dengan data. Jadi contohnya ya seperti itu ya, pembayaran bank ya, kas ya, penerimaan nggak bisa langsung auto rekonsil ya, tapi ada beberapa yang minta itu diaktifkan auto rekonsil itu karena apa? Capek-capek ya, manual-manual gitu, nggak mau rekonsil manual deh, maunya manual yang rekonsil yang auto. Nah, itu bisa di banyak produk ERP yang menawarkan ya, dan termasuk mungkin juga Odoo ya. Nah, ini contohnya mengisi akun sederhana ya, cukup cuma kodenya akun akun, akun GL-nya apa ya, akun misalkan 1000101 ya, itu adalah kas gitu ya, tipenya adalah bank dan kas. Udah diisi ini aja ya, diisi ini aja, nggak usah terlalu berlebihan ya, kalau memang nggak dibutuhkan. Jadi pakai secukupnya data-data yang diaktifkan. Kemudian untuk pajak, ada window pajak ya, nanti di sini Anda sudah bersentuhan juga ketika masuk sales dan supply chain bagian pembelian ya. Jadi Anda udah bikin kan PPN 10%. Nah, itu sebetulnya adalah pekerjaan di modul finance ya. Jadi Anda tentukan namanya apa, persentasenya berapa, apakah kode pajak ini di-apply hanya untuk sales atau untuk purchasing aja atau kedua-duanya. Nah, ini di-set ya. Di-set di sini. Nah, seperti itu ya. Persentasenya berapa? Ini juga sudah kita bahas ya ketika masuk sales ya. Jadi perhitungan pajaknya adalah berdasarkan misalkan contoh ini berdasarkan persentase dari harga diisi ya misalkan 10%, base-nya dari apa, diisi di detailnya, distribusi invoice-nya. Ya, ini mengulang dari waktu pembahasan modul sales. Ya, kemudian juga ada fiscal position. Ya, fiscal position. Jadi kita coba cek ya, fiscal position. Ini adalah untuk membantu user untuk mengoperasikan multi currency dan company operasi ya. Jadi ini istilahnya untuk membuat pembeda ya, bisa diberlakukan di-apply di beberapa company sehingga punya dasar fiskal yang berbeda ya. Tapi kalau di Indonesia ini hanya apply biasanya di perusahaan yang multi internasional ya, di mana satu grup perusahaan ini ada yang mengikuti peraturan Indonesia, ada yang mengikuti peraturan cabang di luar negerinya ya. Jadi kalau di Indonesia dalam satu negara itu cukup menggunakan satu vehicle position yaitu aturan di Indonesia ya, nanti kita cek. Ya, ini untuk perpajakan ini ya. Jadi juga sampai ngatur ya, ada pajaknya beda. Nah, ini berarti kan berlaku di masing-masing negara ya, disesuaikan masing-masing negara. Kemudian untuk masing-masing jurnal tadi udah kita sempat cek ya. Nah, ini adalah beberapa jurnal yang sudah disediakan by system ya. Khusus untuk bank dan kas itu kalau kita lewat menu add bank dari yang menu Odoo itu di sini biasanya otomatis dibuatkan ya. Jurnal
banknya apa, nomor rekeningnya apa. Tapi kalau kita nggak mau maintain dari sana, ya kita harus create dari sini. Jadi yang barusan saya sampaikan. Nah, ini contohnya ya, sampel. Nah, journal tab ya. Kemudian Encotem ini kan sebetulnya dibahas ketika ini ya, ketika sales ya. Terkait Encotem ini adalah aturan ya. Kalau misalkan impor, ekspor, nah ini kan banyak biaya-biaya di tengah jalan ya. Biaya ekspedisi lah, biaya bongkar apalah. Nah, itu di sini menentukan apakah kesepakatan tagihan itu netnya sampai mana ya, apakah sampai kita terima itu sudah tidak ada tagihan ya free on board misalkan ya dan sebagainya. Ini bisa dipelajari nanti banyak perjanjian ya, ini terkait perjanjian. Jadi kalau orang purchasing biasanya sangat paham ini ya, sangat paham jenis-jenis kesepakatan Incoterm ini ya. Karena ini menentukan apakah ketika barang akan sampai di tempat kita itu ada biaya-biaya lagi yang harus kita bayar. Ya, jadi kebanyakan ya yang free-free ini yang disukai ya. Free carrier, free on board ya, free alongside ship. Nah ini paling disukai yang free-free ini ya. Atau ya ini delivered at place gitu ya. Pokoknya sampai di tempat ya. Jadi udah satu harga, sudah sesuai invoice. Saya juga belum hafal ya satu-satu ya, tapi ini mekanisme yang dipakai untuk pengiriman ya, pembelian jual beli di internasional. Ya, payment term juga sudah pernah mengakses ya, ini tentuin untuk berapa lama penjualan kredit ya. Kalau di layar ini ada dikasih tempo 15 hari baru bayar, ada 21 hari baru bayar, dan seterusnya. Ini juga sudah pernah diakses. Oke ya. Payment follow up mungkin bisa nanti dibaca ya, nggak seberapa. Nah, fiscal year ini untuk nentuin masalah posting, apakah tahun ini postingnya dibuka, di close. Nah, ini urusannya dengan fiscal year ya. Juga untuk kontrol dan juga untuk reporting. Oke, biar lompatnya nggak terlalu jauh, mungkin kita akan masuk Odoo ya untuk beberapa item. Mungkin juga sekarang udah jam 8, mungkin kita break dulu 5 menit ya. Sekarang jam 8:10, nanti kita kembali di 8:15. Oke, terima kasih. Oke, kita coba masuk ke Odoo ya, secara langsung. Oke, untuk beberapa konfigurasi tadi yang disebutkan, sebetulnya udah pernah dicoba ya. Kita urutkan aja dari atas. Ini misalkan ini ya, payment terms. Ini udah dicoba-coba ya waktu kemarin. Jadi ini contohnya ada pembayaran langsung ya, immediate payment. Ya, langsung jatuh tempo. Kemudian juga ada ini contohnya adalah DP 50% dan dilunasi sisanya di maksimal di 15 hari ya. Nah, ini kemarin sudah kita coba juga ya untuk pemasangannya. Kemudian masuk juga ke Incoterms ya. Jadi Incoterms ini kayaknya secara default sudah ada ya. Jadi tinggal kita pakai aja karena definisinya juga ini ya cuma kode dan ini ya, kode dan deskripsi. Kemudian untuk add bank tadi sudah saya sampaikan ya, tinggal mau masuk di sini untuk pendaftaran bank baru atau langsung Anda daftarkan banknya di sini. Dengan syarat sudah tersiap akun jurnalnya. Kemudian chart of account ya, ini yang jadi mendasar ya. Kalau ini kan kita urutkan dari atas ke bawah, sebetulnya ini yang harus
dari awal yang harus dilengkapi terlebih dahulu ya, chart of account. Nah, ini contohnya cukup baik ya. Ini sudah didesain ya. Jadi kelompok pertama pastinya aset ya. Ini bisa kita kelompokkan seperti ini. Jadi misalkan untuk bank BCA nomor ini ya. Jadi termasuk kelompok bank Enkas ya, ini ada pilihannya. Jadi dalam setiap membuat suatu kode, ada nama. Nah, kita harus tentukan kelompoknya dia ini di kelompok apa ya. Kemarin udah kita sampaikan setiap kelompok-kelompoknya ya, ada kelompok aset, ada kelompok liability ya, atau kewajiban ya, atau juga kelompok modal, atau ini kelompok dari profit and loss ya, income atau expense. Nah, ini sudah ditentukan oleh Odoo. Tinggal kita pakai ya, apakah kalau misalkan bank itu masuk ini ya, tipe bank and cash. Nah, ini sangat menentukan ya, jadi jangan salah pasang juga karena takutnya berdampak nanti di transaksi. Ya, jadi misalkan bank BCA tapi karena kita miss atau ini ya, kelewatan atau tidak teliti, kita pakai misalkan yang account receivable, piutang gitu ya. Nah, nanti khawatirnya tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran ya. Jadi ini harus sesuai. Ya, harus sesuai. Nah, ini harus dimasukkan. Nah, ini ada cara untuk mengekspor ya. Jadi data-data ini juga bisa diekspor ya. Kemudian untuk import malah saya belum lihat ini ya, untuk mengimport chart of account. Kemudian pajak ya, tax. Nah, ini beberapa teks yang sudah dibuat. Waktu itu dipakai untuk modul supply chain dan sales ya. Jadi PPN basisnya adalah percentage, nilainya 10%. 10% itu diambil dari mana? Ya dari invoice ya 100%. Nah, itu pajak. Kemudian untuk jurnal tadi tambahkan jurnal-jurnal untuk bank dan ya untuk bank dimasukkan di sini. Kemudian fiscal position ya tadi karena kita nggak pakai ya karena ini kan hubungannya dengan dalam satu company kita menggunakan beberapa banyak perbedaan ini ya fiskal ya atau kebijakan fiskal. Nah di sini kita memang nggak dipakai ya. Jadi kalau misalkan Anda pakai nanti kita daftarkan ya dalam misalkan mewakili negara atau wilayah ya bisa tergantunglah nanti pengelompokannya. Tinggal nanti kita definisikan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi teks apa aja yang berlaku di Europe misalkan ya itu bisa ditambahkan. Ya misalkan di Europe ada macam-macam ya itu bisa di-apply, didaftarkan. Ya kan, seperti itu. Tapi di sini kita nggak pakai, jadi kita tidak berdalam ya. Kemudian jurnal group, ini untuk pengegrupan jurnal ya. Biasanya juga kalau nggak dipakai tidak perlu ini ya, tidak didaftarkan ya. Fitur-fiturnya ini untuk bisa jadi untuk analitik atau reporting ya. Jadi kita mau menggrupkan nih beberapa jurnal kita kategorikan sehingga kita mau menampilkan report-report berdasarkan jurnal grup ya. Jadi grup biaya misalkan, ada grup yang aktiva misalkan. Nah, itu bisa dimainkan di sini. Ya, jadi masukkan aja jurnal grupnya apa, tidak termasuk misalkan enggak exclude jurnal invoice misalkan. Nah, bisa aja tulis non invoice gitu ya.
non customer invoice ya. Jadi lebih ke dalam kebutuhan reporting. Ya, jadi kalau journal group ini dipasang di dalam suatu report ya nanti invoice-nya nggak keluar semua, nggak tampil ya. Jadi itu tergantung dari kebutuhan nanti ya. Misalkan di reporting kita cek misalkan report apa ya, journal ledger balance gitu ya. Nah, di sini bisa nggak kita kita filter ya atau kita analitik gitu ya dengan menggunakan journal group. Ya di sini opsinya enggak tampil ya, tapi mungkin di report-report yang lain kita bisa memakai journal group ini. Kemudian sinkronisasi ya. Jadi ini ya, jadi ini sinkronisasi misalkan ini ya terkait dengan institusi eksternal ya, bank dan sebagainya. Oke, nanti ini fitur-fitur yang menarik dan belum saya maksimalkan ya, bagi saya sendiri saya belum maksimalkan. Nah, itu yang terkait di ini ya, di pembahasan accounting yang tadi ya. Nah, kita kembali ke sini untuk pembajetan ya. Jadi ada pembajetan juga. Jadi ini judulnya adalah contohnya kita membuat suatu budgetary position ya. Jadi kita mau bikin budget, biasanya budget ini kalau yang sering pendekatan yang dipakai dalam banyak ERP lah kita membudget berdasarkan akun GL ya. Bisa akun GL per cost center misalkan. Jadi per departemen itu dibagi, sudah ditentukan ya. Jadi misalkan contoh kata departemen IT gitu ya. Ada cost centernya departemen IT, misalkan IT 01. IT 01 kita set untuk biaya, ada akun GL misalkan biaya biaya ini ya, biaya makan misalkan ya, dibatasi setahun tidak boleh lebih dari sekian juta. Nah, itu di-set dalam sistem. Ya, itu contohnya budgetary position. Coba kita lihat. Nah, itu kayaknya apa perlu diaktifkan ya budgetary. Ya, itu kayaknya perlu diaktifkan ya untuk budgetary itu ya. Yang ini bisa kita skip ya, deferred revenue management. Terus kita lompat ke asset management. Jadi suatu aspek yang tidak terpisah dari yang namanya finance itu adalah aset ya. Aset itu apa aja sih? Aset itu adalah kalau kita ngomong ada perusahaan itu memiliki inventory ya, persediaan barang dan tentunya ada juga yang dikategorikan sebagai aset ya. Aset itu adalah bentuk kekayaan yang memiliki umur lebih panjang ya, dan itu memang digunakan untuk beroperasionalnya perusahaan. Jadi misalkan aset yang paling umum adalah misalkan bangunan ya, kemudian mobil. Jadi biasanya minimal yang dinamakan aset itu memang berbeda-beda setiap perusahaan ya, mengkategorikan ini aset atau enggak ya. Jadi yang beberapa sifat aset adalah yang umurnya lebih dari 5 tahun ya, umur pakainya lebih dari 5 tahun ya, dan ini ada juga yang perusahaan 10 tahun itu bebas ya. Yang pasti rata-rata itu minimal 5 tahun. Kemudian ini ya digunakan untuk operasional perusahaan ya, misalkan kayak truk, dan salah satunya juga adalah bernilai mahal ya, bernilai mahal. Mahal ini relatif ya, tiap perusahaan pasti punya standarnya masing-masing ya. Jadi baik lamanya, baik berapa nilainya, ini tiap perusahaan ada yang berbeda. Jadi untuk
gambaran, pastinya ya kita pakai rata-rata aja ya. Misalkan umur minimal 5 tahun untuk suatu benda ya, benda, tanah, pokoknya suatu benda ya, benda mati, bisa juga mesin ya. Nah, itu semua dimasukkan dalam aset. Ya, jadi ini disampaikan bahwa aset manajemen adalah accounting aspek dari company ya tentang operasi finansial, operasional yang memiliki nilai ekonomis, baik sales, purchase operation, inventory, riba dan sebanyaknya ya, banyak-banyak hal ya. Ini masih kurang sensitif, jadi intinya sebetulnya apa yang dianggap barang itu penting ya, penting bagi perusahaan, mahal, kemudian umurnya cukup panjang. Nah, ini salah satu contohnya ya, pendefinisian misalkan laptop. Nah, ini kita masukkan beberapa model aset yaitu laptop ya. Kita akan definisikan misalkan di kelompok aset ya ngomongnya ya gampangnya ya. Kategori aset misalkan asetnya kelompok aset laptop. Nah, kita lihat metode depresiasinya apakah straight line, digressive atau accelerated digressive ya. Jadi yang paling umum adalah straight line. Apa sih straight line itu? Adalah bahwa dalam umur daripada aset itu tiap bulan itu pengurangan nilainya sama ya, jadi konstan. Jadi misalkan laptop itu belinya angkanya 10 juta ya, 10 juta di mana umur umur laptop itu nilai ekonomis laptop itu ditentukan hanya sebatas 5 tahun ya. Jadi di atas 5 tahun dianggap nilai laptop itu nol rupiah gitu ya. Nah, maka 10 juta itu akan diturunkan dalam bentuk 5 tahun itu. Ya, jadi setiap bulan nilai laptop itu akan menurun, nilai ekonominya menurun sampai menuju angka nol. Nah, kalau pakai straight line maka setiap bulannya gampang. Tinggal 10 juta dibagi 5 tahun dibagi 12 bulan ya, tinggal dihitung berarti sebulannya eh, depresiasi atau penurunan nilai ekonominya adalah coba kita hitung 10 juta ya 10 juta dibagi 5 dibagi 12 ya kita dapatkan angka 116 167.000 ya. Maka otomatis apa? Setiap 1 bulan maka nilai ekonomi dari laptop itu akan berkurang 167.000. Bulan depannya 167.000 dan seterusnya sampai nol ya. Nah, kalau contoh di sini sama ya. Laptopnya, kelompok laptop juga metodenya straight line ya, paling simpel. Kemudian umurnya dianggap nilai ekonominya maksimal sampai 5 tahun. Kemudian di sisi accounting ini ditentukan kira-kira kalau beli aset atau mengakui aset masuk jurnalnya kemana ya, ini sudah diinformasikan. Fix aset masuk ke rekening akun GL 100.310 ya. Kemudian kalau ada depresiasi nilainya menurun setiap bulan juga dimasukkan sama. Untuk expense ya, misalkan akhirnya dibiayakan maka akan masuk ke akun yang sama. Kemudian jurnalnya adalah masuk jurnal lain-lain ya, pencatatannya sebagai jurnal lain-lain. Nah, itu kelompok aset ya. Dan kemudian kita coba bikin asetnya sendiri. Kalau tadi ngomong kelompoknya, kategoriannya. Nah, ini ada cara pendaftarannya. Oh, aku punya laptop misalkan brand X, nomor serial number bla bla bla. Nah, ini didaftarkan ya. Asetnya nilainya berapa, tanggal tanggal belinya kapan, ini semua dimasukkan ya. Mulai depresiasinya tanggal berapa. Nah, ini mulai di set ya. Jadi mungkin beberapa angka ini akan dikeluarkan otomatis ya atau diinput manual kemudian ada berapa yang dihitung otomatis oleh sistem. Nah, ini sudah didaftarkan. Ini aset ya. Master aset. Nah, ya ini master aset daftarnya. Nah, nanti setelah disimpan nanti akan dihitung oleh sistem ya. Depresiasinya setiap bulan berapa. Nah, ini kalau contoh di atas, maka depresiasinya setiap bulan adalah sebesar 600 euro. Ya, ya ini kumulatifnya. Jadi lama-lama barang itu nilainya nol
ya pada tahun kelima, 5 ini ya, 5 laptop 5 garis miring 5 berarti masuk tahun kelima, maka nilainya jadi 0 ya. Nilai total penyusutan barangnya itu senilai 3.000 euro. Ya, itu ya. Cara berpikir aset secara transaksi aset secara sederhana. Ya. Tapi dalam prakteknya aset itu nanti ada juga yang di tengah jalan dijual, gitu ya. Asetnya dijual. Kemudian juga aset fisiknya masih dipakai, ya, walaupun secara sistem apa? Nilainya sudah 0. Ya. Jadi antara sistem dan fisik itu tidak 1:1 gitu ya. Kalau di sistem asumsinya, oh barangnya mesinnya sudah waktunya 0 rupiah gitu ya, tapi masih dipakai, bisa ya, bisa seperti itu. Nah itu terkait aset. Ya untuk kemudian beberapa seperti analytic accounting itu kita udah sempat bahas ya di waktu produksi ya, di mana cost dari work center itu kita assign ke dalam namanya analytic accounting. Nah, analytic accounting ya. Jadi kita aktifkan dulu fiturnya. Kemarin udah kita bahas, kita aktifkan, nanti baru bisa muncul, kita bisa isi yang namanya analytic account ya. Jadi kalau kita switch ke Odoo kalian yang lama ya, analytic account itu kemarin kita udah bahas untuk mewakili work center ya. Sebetulnya kita sudah pakai ke dalam work center urusannya produksi. Tetapi apakah analytic account itu ternyata hanya sebatas itu? Ternyata enggak ya. Yang dimaksud analytic account di Odoo itu ternyata lebih luas lagi ya. Jadi semua aktivitas baik itu cost atau revenue bisa kita daftarkan sebagai analytic account. Ini kita lihat di materi dulu ya, analytic account ya. Jadi analytic account itu definisinya apa? Kita lihat di analytic account ya. Ya, ini ya, analytic accounting aspek dari Odoo Platform dapat digunakan untuk menentukan financial aspek ya, baik dari invoicing, dari sales, dari purchase, dan bermacam-macam financial aspek terlibat untuk menentukan pendanaan dari company ya, baik itu spend atau return ya, jadi biaya ya atau pendapatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke contoh analytical account ya, kita lihat di contoh. Nah, ini adalah contohnya. Ya, masuk ke menu ini. Ya, ini menunya udah kita pernah akses sebelumnya. Contoh-contohnya seperti ini. Ya, kita bisa mengeset apakah itu levelnya customer, contohnya ini ya. Jadi kita bisa memonitor, bisa menganalitik biaya maupun revenue yang kita generate terhadap customer Deko Adik ini contohnya ya. Jadi selain work center ternyata kita bisa menganalitik sampai level customer contohnya ya. Opsinya apa di sini? Salah satunya adalah customer ya. Nanti kita lihat kalau dilihat dari Odoo nanti kelihatan bahwa sebetulnya untuk analytic account itu tidak terbatas sampai customer work center tapi bisa juga ke vendor ya, bisa ke produk. Nah, lebih tentunya dipakai enggaknya tergantung dari ini ya, kebutuhan informasi ya. Jadi jangan overkill juga. Jadi maksud saya malah membingungkan gitu ya. Jadi memang analitik ini benar-benar dipakai dengan proporsional ya, dengan tepat. Ya di sini nanti ada keluar angkanya, adalah ini ya, nilai analitiknya atau debit kreditnya berapa. Jadi bisa kelihatan kira-kira saya sama Deko Adik ini menguntungkan enggak sih sebetulnya. Nah, kita bisa lihat ya kalau misalkan Deko Adik ini ya customer pertama ini kita kan konotasinya ke customer adalah penjual ya. Jadi kan jualan ya. Revenue itu biasanya di sisi kredit ya.
Nah, kalau kita lihat di sini selisih kreditnya 43.000 sekian, debitnya 4.000 sekian. Ya, lebih besaran kredit kan. Selisih 38. Berarti kita bisa tahu kita sebetulnya profit dari Koadik itu kita profit sebesar 38.960 ya, jadi kelihatan ya antara cost ya kalau jualan itu adalah harga pokok penjualan dibandingkan dengan pendapatan. Nah, enak di sini jelas ya, bisa kelihatan. Nah, tapi kalau kayak ready-made ini, customer namanya ready-made. Nah, di sini malah debit aja, kreditnya nggak ada. Kelihatannya kita rugi. Ya, tapi saya belum tahu ini belum lihat datanya ya. Cuma sepintas dari analitik ini kita bisa lihat sebetulnya kita jual ke ready-made itu rugi. Ya, karena apa? Atau juga mungkin belum di-invoice ya, bisa jadi belum di-invoice. Hanya masih surat jalan ya. Andai kata beneran invoice-nya nol, ya kita rugi ya. Kita kirim barang tapi gratis gitu ya. Jadi secara perusahaan itu harus diakui sebagai kerugian ya. Kita kita keluar biaya tanpa ada pendapatan. Nah, itu ya contoh-contoh dari analitik. Ya, ini hubungannya dengan budget ya. Jadi biar nggak terlalu meluas, kita masuk ke UDO-nya aja. Nah, ini contoh beberapa analytic account yang bisa kita definisikan untuk kebutuhan ya. Jadi misalkan misalkan ini ya, kita edit ya. Jadi saya mau bikin analytic account untuk mengcapture customer CV Terang Abadi ya, kita masukkan supaya kita bisa tahu dia rugi atau enggak. Ya, kita klik di sini cost and revenue. Nah, nanti keluar nih bahwa kita ada transaksi dengan CV Terang Abadi ya. Ada 2 angka ya, ada 2 angka. Kenapa 2? Sebenarnya ini transaksinya sama, tapi satunya HPP minus ya, satunya pendapatan. Jadi tinggal kita klik ya, benar ya, HPP ya, cost of goods sales atau harga pokok penjualan. Ya, satunya itu berarti yang minus ini ya adalah debit ya, adalah harga pokok penjualan. Jadi harga pokok kita ke dia itu 16.500 ya. Sedangkan satunya 22.000 ini adalah harga jual kita atau invoice tagihan kita sebesar 22.000. Kita klik nanti kelihatan ya revenue ya. Masuk ke akunnya penjualan, pendapatan penjualan. Nah, di sini enak lihatnya. Saya bilang tadi ya. Jadi kita bisa punya kacamata untuk mengukur sebetulnya kita berjualan dengan CV Terang Abadi ini sebetulnya seberapa profitable-nya sih. Nah, kita bisa mainkan di analytic account. Ya, kalau kalau yang kemarin yang work center pastinya minus karena cuma yang dicatat tetap adalah biaya ya, nggak ada revenue ya, semuanya adalah biaya. Kita pakai-pakai aja ya, kita pakai-pakai jadi semuanya minus. Nah, kalau kita bikin create lagi, nah ini oh sorry ya tadi ternyata untuk analytic account ini hanya ini ya, kalau customer ya tidak bisa ke vendor, saya salah. Ya, tidak bisa ke vendor. Wah, itu untuk analitik account-nya ya. Nah, tapi kalau kita mainkan di tempat lain, ini ada analytic tag ya atau akun grup nanti bisa digunakan untuk pengelompokan ya. Pengelompokan akun-akun grup supaya nanti mungkin ada impact-nya ke reporting maupun atau mapping di role yang lain ya. Bisa juga kita bedakan lagi misalkan dengan tag ya. Jadi banyak cara, ada 2 dimensi ya. Jadi kalau kita nanti pengurusan dengan analitik, kita bisa gunakan dimensi 2 lagi, yaitu mau per account group ataupun per
analytic tag. Nah, nanti kapan Pak dipakainya ini Pak? Kok tambah ruwet? Ya nanti dipakai di tempat lain pastinya ya. Di situ ada isian tentang customer itu terdaftar di mana. Ya kita coba ya masuk ke customer tadi ya, CV abadi tadi ya. Ini di mana Pak dipakainya tag-tag itu? Nah, kita coba cek di sini. Oh, ternyata nggak ada ya. Di customer tidak ada tentang ini ya, analytic account ya. Masangnya nggak ada. Nah, kita coba ke ini. Analytic default rules ya. Jadi masangnya tidak di master customer tapi di sini. Analytic. Nah, ini kita pasangkan ya. Kita create. Nah, tadi saya bilang ternyata sebetulnya bisa kok per produk, malah sampai level ke user yang mengentry ya, sampai partner. Nah, partner ini kan bisa customer, bisa vendor, kita bisa masukkan. Ya, jadi mapping untuk memasangkan transaksi ini apakah punya pasangan analytic account, kita bisa masukkan ke analytic default rules. Ya, jadi yang saya daftarkan di sini adalah saya mau menganalitik untuk customer tersebut ya. Maka saya masukkan. Saya kasih nama yang sama biar jelas gitu ya. Nah, di sini ternyata bisa kita kombinasikan dengan tag tadi yang saya bilang. Kalau kita pindah-pindah kita mainkan lagi sampai kita istilahnya lebih detail gitu ya. Kita bisa mainkan tag ini ya untuk menentukan pembeda. Mungkin CV terang abadi dengan analitik tag A itu harusnya kemana. Misalkan CV terang abadi kalau tagnya B itu settingannya seperti apa. Nah, ini bisa kita mainkan. Ya, sampai ke JL account pun kita bisa mainkan ya. Analitik account-nya kemana. Nah, ini bisa dimainkan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, impact-nya apa? Ini salah satu impact-nya adalah ketika saya bertransaksi dengan CV Tra Abadi Jaya, kita lihat ya. Di bagian invoice misalnya ya. Nah, itu kita akan temukan isi-isian tentang tentang account analitik ya. Nah, ini kelihatan ya. Kalau kita edit ya, ini udah terkomit soalnya ya. Jadi ini terisi otomatis ya dari program. Jadi punya pasangan sekarang. Nah, ini tag-nya bisa dimainkan kalau kita ingin nggak cukup cuma satu analytic account untuk satu customer, tapi kita mau pingin pembeda. Kalau tag ini saya masuk analytic account ini, kalau tag-nya lain saya mau masuk ke analytic account yang beda. Nah, itu dimungkinkan. Ya, jadi semuanya itu mungkin kalau di awal kita belajar yang simpel ya, tapi kalau kita lihat fitur-fitur yang kita aktifkan satu demi satu, sebetulnya Odoo juga cukup bisa menjadi sistem ERP yang cukup cukup ini ya, cukup kompleks ya. Jadi segmennya dari industri dari low ke medium company. Nah, seperti itu. Bisa dimainkan di analytic account. Nah, nanti di reporting pastinya ya apa yang kita set tadi bisa keluar. Nah, ini akan jual banyak nanti ya, sesuai dengan akun analitik yang kita daftarkan. Ini sama sih tadi ya. Nah, dari transaksi penjualan customer, kita bisa langsung lompat dari analitik report. Biaya-biaya untuk box center pemotongan kayu, ini masih 0 ya. Karena ini November ya, jadi harus geser ke misalkan tahunan gitu ya. Nah, ini kan ada kalau tahunan. Jadi ini dimensi waktu ya. Mau bulanan, mau setiap TW ya. TW sekarang ya, berarti Q4 ya, berarti dari bulan
bulan Oktober, bulan 10 ya, sampai bulan Desember tahun berjalan. Nah, di sini bisa difilter ya. Saya cuma mau lihat namanya ya kita filter. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau tag ada juga bisa difilter menggunakan teks. Nah, itu ya, itu mengenai analitik. Kemudian prosesnya ya tentang pembayaran ya. Tentang pembayaran ke customer, ya. Penerimaan pembayaran dari customer, bisa juga dari ini contohnya ya. Ya, customer kita bisa payment ya. Payment di sini bukan kita membayar tapi sebetulnya masuk ya, uang masuk ya. Jadi ini adalah bisa juga datanya diakses dari dashboard. Ya, nanti kita coba bagaimana membayar ya. Ini cara-cara seperti ini. Ya, langsung ini pembuatan invoice ya, jadi nggak perlu kita ulang. Nah, kemudian untuk pembayarannya adalah masih customer payment-nya di bagian ini ya, go to customer payment. Ya, kemudian kita tampilan awalnya seperti ini ya, tampilan dari menu penerimaan pembayaran. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya, maka kita coba contohnya langsung aja ya. Untuk penerimaan pembayaran dan dari customer dan pembayaran ke vendor kita coba langsung ke program modulnya. Nah, misalkan kita lihat invoice customer yang sudah ada dulu ya, jadi kita nggak perlu buat. Misalkan ini yang belum terbayar adalah ini ya, CV terang abadi atau yang banyak deh. Wah, itu semuanya udah terbit ini masalahnya ya. Oke, saya coba bikin lagi invoice hari ini untuk terang abadi. Inputannya hari ini, jadi saya nggak set. Kemudian produknya saya isikan. Oke, masuk. Ya, ini analitik account-nya langsung ke isi. Saya isi misalkan 20. Ya, saya simpan, confirm. Kemudian sudah terposted ya, saya save. Nah, sekarang ini saya mau bayar nih. Saya mau bayar. Kita lihat di dashboard. Sorry, di customer invoice ini kelihatan ya nanti. Ya, not paid ya, ada sekitar 500.000 ya, belum terbayar. Di dashboard kita bisa lihat apakah kelihatan nih. Ini ya, 2 unpaid invoice. Invoice yang belum dibayar sebesar 508.200. Nah, sekarang waktunya misalkan customer-nya membayar. Ya, jadi kita tinggal customer payment, penerimaan duit ya, kita create. Nah, kita create ini sebetulnya kita bisa create dari yang di dashboard. Misalkan customer itu bayarnya dengan BRI ya, ini misalnya BRI. Ya udah kita tinggal masuk di dashboard, kita klik new customer payment menggunakan BRI. Kita tentukan customernya siapa, terang abadi, ya nilainya sebesar anggap aja nggak lunas semua ya 500.000 gitu kan. Nah di sini belum kelihatan toh bayar invoice yang mana belum, karena itu ada rekonsil tadi ya. Kita confirm dulu 500.000 ya. Nah setelah selesai baru nanti ada yang namanya payment matching. Ya, payment matching ini mau baru kita kawinkan 500.000 itu sebetulnya dialokasikan ke nomor invoice yang mana. Ya, kita mulai klik payment matching. Ya, di sini kelihatan nanti ada uangnya 500.000 ya. Terus ada juga invoice 2 yang belum terbayar ya. Jadi kita tinggal klik-klik aja. 500.000 ini dan error ya. Dan ini
Nah, tinggal kita klik reconcile. Nah, selesai ya. Nah, kalau reconcile udah selesai ya udah kita kembali customer invoice, harusnya statusnya udah lunas. Ya. Oh, ternyata ada parsial ya, kita kan bayar cuma 500.000 ya. Berarti kan ada yang kurang ya, kurang sedikit ya di sini ya. Jadi statusnya pas paid sama partial paid, partially paid. Nah, situ. Jadi itu untuk payment ya. Jadi ada transaksi uangnya, ada transaksi reconcile-nya. Nah, kalau kita update lagi di bagian analitik harusnya udah lebih beda ya untuk rekening si CV Terang Abadi. Angkanya beda ya udahnya. Nah, sudah berubah karena ada transaksi barusan ya. Eh, ada transaksi yang baru. Nah, ini ternyata ada informasi kalau payment juga masuk ya. Payment juga masuk. Berarti semua ya. Tidak hanya biaya dan revenue ya, tapi ternyata sampai akun piutang ya, yang kelompok Aktiva juga masuk. Jadi ini sepertinya memang kita perlu memfilter ya, untuk memfilter agar transaksi yang customer payment ini nggak muncul ya di sini ya. Jadi harus bisa difilter. Ya, harus difilter di bagian analitik account-nya. Yang piutang ini nggak boleh dimasukkan analitik seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah contoh pembayaran vendor. Sekarang kita mau coba tadi itu customer, sekarang kita mau coba di vendor. Di vendor sepertinya kita lihat adakah yang mulus ya, tidak ada yang open. Coba sih kita lihat di menu vendor. Ada nggak yang belum not paid? Nah, ternyata bersih ya. Oke, kita coba. Kita create satu. CV Nusantara. Ya, kemudian masukkan aja. Kita coba-coba sama. Ya, 4,5 juta misalkan. Kita save. Kita confirm. Nah, ini udah, masih draft. Kita belum confirm. Oke, kita lihat ya, udah terposted hari ini. Nah, ini kalau dilihat dari Windows, soalnya kita ada langsung shortcut untuk register payment di menu ini ya. Kita bisa coba register payment. Ya, tinggal kita pilih kita mau masuk bayar pakai apa. Ya, nah, sekarang kita coba opsi yang ini. Ya, kita bayar misalkan separuh gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya, tadi terputus. Jadi kita manfaatkan di tampilan ini, kita langsung melakukan register payment ya. Kita langsung register payment. Kemudian tinggal kita pilih bank kemana kita mau membayar ya. Kita contohkan yang di bank ketiga ini. Kemudian kita set misalkan kita cuma bayar separuh. Gitu ya. Terus kita create payment. Ya, keep open ya. Jadi masih ada sisa 1 juta yang masih belum dibayar. Kalau ini berarti Anda nalangi 1 juta. Ya, 1 juta dibayar Anda. Jadi biar ini. Terus kita create payment.
Nah, selesai ya, terbayar parsial. Nah, kemudian misalkan ya udah deh kita bayar lagi deh biar lunas gitu ya. Kita coba register payment lagi untuk sisanya 1 juta. Kita campur ke bank yang lain. Kita bayar. Nah, udah paid ya. Jadi kalau udah paid kita lihat di masing-masing dashboard hari ini ya. Maka masing-masing bank ini seharusnya dia ada pergerakan ya. Contohnya seperti ini ya, ada bank ini masing-masing bank ada pergerakan ya untuk di November ini. Nah, salah satu prosesnya nanti adalah tutupan kas bank harian ya yang dilakukan. Itu Anda bisa mengimport ya dari internet. Tadi saya bilang ya kalau terkonek dengan bank ya, maka bisa kita import ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan apakah data yang dari sistem ini sudah sama dengan punya bank ya. Biasanya itu bedanya adalah ada pencatatan-pencatatan biaya di bank yang kita tidak atau belum akui ya, misalkan bunga atau biaya administrasi. Nah, itu nanti kita confirm ya, setelah kita import dari bank, kita harus confirm ada beberapa biaya atau memang ada perbedaan ya antara pencatatan di sistem dengan yang ada di bank itu harus rekonsiliasi ya, disesuaikan mana nih yang benar ya. Apakah cara umum yang dipakai adalah ngikuti bank ya. Ya, jadi syaratnya banknya memang harus kredibel ya, kalau memberi info itu harus sudah tepat ya. Tak khawatirnya kan kalau, wah banknya nggak kredibel, malah yang benar di sistemnya kita. Nah itu jangan sampai ya, jangan sampai sistem bank itu malah bikin pusing gitu ya. Nah maka kalau perusahaan tentunya ya bagi bank-bank yang memang sistem informasinya udah terjamin ya, terjamin akurat dan aman, pastinya seperti itu. Nah, kita ngomong statement, jadi intinya adalah kita cocokkan ya, karena ini kita enggak connect ya. Jadi kita create, jadi setiap bank statement kita create ini untuk menentukan di hari tanggal 1 ini kita sebetulnya eh, nilainya berapa gitu ya, nilainya berapa, nilainya berapa sebelum tanggal 1 saya ulangi. Ini tanggal 6 bulan 11 ya. Jadi, starting balance itu berapa sih nilainya ketika memulai tanggal 6 itu, ya, kayak saldo awal. Nah, kita masukkan, ya. Jadi sangat enak banget kalau hal ini kita bisa download dari bank, ya. Jadi kita tinggal isi, kita review aja, tinggal kita post. Nah, kalau seperti ini kita agak capek ya, kita agak capek karena kita harus tahu, saldo awal sebelum bertransaksi di bank ini kita berapa. Ini saya contoh aja ya, saldo awalnya kemudian di tanggal 6 akhir ya, sore atau berakhirnya suatu aktivitas, perusahaan, misalkan jadi, 2,5 juta gitu ya. Nah, kan ada ini ya, ada selisih ya. Nah, itu kita harus menginputkan, itu transaksinya apa aja itu. Nah, itu yang kita maksud ya. Jadi misalkan, oh tadi ada penjualan si A, customer-nya Veteran Abadi kirim uang 500.000. Nah, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus ditambah terus ya sampai ending balance-nya sesuai. Ya, atau kita kosongin dulu aja. Kita isi ini dari transaksi ya, misalnya penjualan. Nah, sangat enak banget kalau ini udah connect. Nah, ya ini adalah pekerjaan biasanya dikerjakan oleh seorang kasir ya. Ini karena ini saya coba-coba aja ya karena pastinya belian malah keluar ya 4 juta misalkan. Nusantara keluar minus. Oh ternyata nggak bisa minus.
Nah, angkanya salah ini. Ini harusnya minus ya. Ini harusnya minus. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kurang tahu ini problemnya di mana ya. Jadi lebih simpel lagi kalau misalkan memang isiannya bisa dari download impor atau dari bank. Ya, ini bank statement atau cash statement. Misalkan saya hapus dulu. Kita save ya, hapus. Nah, ini ya. Ternyata kita harus ngisi lagi ya. Manual. Dan kita post. Oh, masih kurang. Nah, ya kita post. Kita lihat journal entries-nya ya. Nah, ini adalah journal entries-nya ya. Oke, sampai situ. Berarti transaksi penerimaan pembayaran, kemudian tutup kas bank udah selesai ya. Jadi ini ada juga bank yang belum direkonsil ya, tadi yang kita coba itu ya. Nah, banyaknya abadi ya. Ternyata sisanya cuma 8.200, jadi nggak pas ya. Oke, berarti sampai payment udah kelar ya. Udah payment, vendor payment, penerimaan dari customer, dari kita ke vendor sudah. Kemudian beberapa report juga udah kita tunjukin ya, kita lihat sama-sama. Ada profit loss, ya, ada balance sheet. Nah, udah di sini bisa dimainkan ya. Jadi analitik ini muncul di mana-mana ternyata ya, di report-report juga keluar semua. Nah, oke. Mungkin secara materi saya sampaikan ini mungkin sudah cukup ya. Jadi ekspektasinya semoga modal dari modul accounting ini bisa menjawab kebutuhan dari customizing nanti dari masing-masing blueprint.